Salam proteksi. Militer aman, keluarga sejahtera. Ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan salam bahagia. Yang terhormat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding, selamat datang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati dan kami kasihi Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami cintai dan kami banggakan, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak Abraham Paulianto, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Irjen Pol Duyono SIK MSI, Direktur Jenderal Pemberdayaan Bapak Mo Fahri SSTR MSI, Sekretaris Direktur Jenderal Perlindungan Bapak Irjen Pol Dayan Victor Immanuel Blegur SIK MH MHan, salah satu putra terbaik dari Nusa Tenggara Timur asal Kabupaten Anos. Kita berikan tepuk tangan. Yang kami hormati dan kami banggakan para bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang hadir, para staf ahli gubernur, para asisten dan para pimpinan perangkat daerah, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasih. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa dan atas berkat dan perlindungan. Maka di pagi hari yang berbahagia ini kita boleh hadir dan berkumpul bersama di tempat ini untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang sinergi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penyajian cindera mata berupa sebuah pelantang. Penyeberangan pertama dari Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku tuan rumah kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Izin Bapak, 1, 2, 3. Terima kasih selanjutnya dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Izin Bapak, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Lanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih. Penandatanganan foto bersama selesai. Kami silakan kembali ke tempat duduk.
Yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita ikuti bersama acara dialog dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang akan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak kami silakan. Selamat pagi buat kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati senior saya, Menteri Perlindungan Pekerja Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding, yang sudah datang ke NTT bersama dengan Ibu, tadi Ibu juga hadir. Oleh yang saya hormati anggota DPD RI dan juga salah satu pengusaha sukses di NTT, Pak APR atau Pak Paulian, Pak Sekjen beserta jajaran Eselon 1, Eselon 2 semua dari Kementerian Perlindungan Indonesia, yang salah satunya adalah Putra NTT yang menjadi stafnya Pak Menteri. Mana Pak Brigjen Ryan Blackburn? Pak Ryan Blackburn ini pecah bintangnya di PMI. Waktu itu masih BP2MI. Pas saya lagi dampingi satu acara kegiatan di TTU, di perbatasan TTU dan Belu, dapat kabar bahwa beliau jadi bintang. Saya juga tidak senang Pak Menteri pada kita bersaudara jadi bintang, Pak Ryan Blackburn. Yang saya hormati para bupati, wakil bupati yang hadir ini. Saya perlu sebutkan bahwa Pak Menteri ini karena yang datang spesial semua. Bupati Belu, ini perbatasan negara Pak Menteri. Pak Bidilai, ini orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Karena pernah waktu jadi bupati itu memberikan 140 hektar. Yang jadi universitas pertahanan itu di sana, Unhan, yang namanya Politeknik. Itu waktu dia lagi cari tanah dikasih sama Pak Widodo waktu bupati, dan itu Pak Prabowo kenang sekali. Makanya selalu kalau urusan istana pasti yang dipanggil Pak. Di sebelahnya ada wakil bupati TTU di perbatasan negara juga, Pak Kamilus. Kemudian ini Bupati Saburai Jua. Ini Saburai Jua ini akan kemudian Pak Menteri masih kenal. Dia pilih Bukore. Ini Pak Kisman. Saburai Jua ini tempat di mana dulu James Cook sebelum pergi ke Australia menemukan Australia, singgahnya di kampungnya di Saburai Jua. Kemudian ini Bupati Najatia Pak Simpli. Ini paling senior di antara kami, usia paling senior. Pak Simpli ini mantan hakim. Najatia itu dulu punya bandara yang panjang sekali kayak di Papua itu. Hanya sendiri dulu zaman perang dulu. Di sebelahnya ini wakil Bupati Kupang, namanya Ibu Aru atau Nona Aru lebih tepatnya, belum menikah dan belum punya pacar. Saya kurang tahu. Dan hebat Pak Menteri, di Kabupaten Kupang ini wakil bupatinya Lajang, bupatinya Duren. Udah kan. Kemudian ini berdiri Pak Bupati Rote, ini Bupati paling selatan Republik, Pak Polseno. Ini lagi dapat rezeki karena Pak Trenggono sudah sepakat nanti Rote menjadi industri garam, dapat 2 triliun. Terima kasih. Mau siap dibangun. Berikutnya Bupati Sika, Bupati paling muda, Juventus. Kayaknya bapaknya penggemarnya Juve. Dipanggilnya Juve. Ini juniornya juga dari Pak Menteri, dia aktivis dulu. Kemudian Wakil Bupati Sumba Tengah, Pak Mudeka. Ini tempat dulu Pak Jokowi menetapkan menjadi food estate di Sumba Tengah. Terima kasih. Kemudian Wakil Bupati Manggarai, kampungnya Pak Beni Harman. Pak Padi, terima kasih. Sudah semua tarik belum ya? Yang saya hormati Pak Sekda, ini Pak Sekda dari Manggarai, kampungnya Pak Beni Harman juga. Dan para pimpinan eselon 2 di Provinsi NTT dan Bapak Ibu semua tamu undangan dari kabupaten kota yang terhormat. Pertama, selamat datang Pak Menteri di Provinsi NTT. Ini salah satu provinsi yang banyak menyumbang pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Sayangnya memang karya-karya pergi ini masih mayoritas yang prosedural. Dan tentu kader Pak Menteri hari ini saya tahu beliau punya beberapa program yang penting bagi kita di NTT, sehingga melalui acara hari ini kami ingin mendengarkan arahan, ingin mendengarkan berbagai pesan dari Pak Menteri untuk apa yang penting untuk NTT lakukan dalam rangka membuat provinsi ini sebagai penyumbang pekerja migran Indonesia yang cukup besar di tanah air, itu bisa menyumbang pekerja migran yang pergi dengan legal, pergi dengan keterampilan yang baik, pergi dengan perlindungan yang hebat, dan betul-betul mereka menjadi berkat bagi Indonesia, bagi NTT maupun bagi keluarganya. Orang NTT saya tahu di mana-mana itu terkenal karena orangnya itu patuh, orangnya jujur, pekerja keras, tidak pernah macam-macam, dan umumnya orangnya lurus dan tidak nek-nek. Itu orang NTT. Cuma sayangnya dalam menuju menjadi pekerja migran itu umumnya masih terperangkap dengan pola yang ilegal itu. Dan saya senang sekali karena akhir-akhir ini di luar yang akan ke Malaysia yang seperti di kebun dan di rumah tangga, sudah mulai banyak sekarang yang pergi sebagai nurse, sebagai perawat, maupun juga pekerjaan-pekerjaan lain lagi yang di NTT sudah bisa diproduksi, entah di otomotif dan tempat lain. Sekali lagi kami meminta arahan dari Pak Menteri yang pasti punya banyak kisah cerita tentang kita semua, termasuk juga tadi saya dapat informasi bahwa ada kemarin untuk rapat kabinet Pak Prabowo ada sempat singgung juga untuk pekerja migran, nanti bisa Pak Menteri sampaikan di sini dan jadi pesan bagi kami semua. Itu saya bisa sampaikan Pak Menteri. Kita mendengarkan seluruh suara dari Pak Menteri, nanti apa saja beliau sampaikan kita rekam dan bisa kita kerjakan nanti di masa kita terus NTT. Mohon juga izin Pak Menteri, banyak teman-teman sudah pada pamit tadi ke daerah. Kemarin agak banyak tapi ada yang pamit karena rata-rata pulang sidang DPRD dulu. Ini mengejar waktu karena mungkin 1 hari sudah harus beres itu. Terima kasih. Saya beri waktu kepada Pak Menteri seluas-luasnya untuk menyampaikan. Sekarang Pak Menteri. Selamat pagi. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Pak Gubernur, sahabat saya, sama-sama aktivis, sama-sama jadi eksekutif, sama-sama jadi DPR. Jadi coba ketawa. Yang saya hormati Bang Abraham, ini juga teman saya sejak beliau pertama jadi anggota senator, sudah jalan sama saya hampir berbusuk gitu. Kemudian Pak Sekjen yang hadir, Pak Dirjen Pol Wiono, kemudian Pak Dirjen yang saya banggakan, para bupati dan wakil bupati yang memang saya tidak bisa sebut satu persatu karena satu belum hafal, tapi beberapa orang tadi memang juga teman-teman lama. Kemudian Bu Ratmi selaku kepala balai dan Pak Sekda Balai yang saya hormati, dan seluruh OPD provinsi NTT dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Pertama tentu puji syukur atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Hari ini walaupun terlambat sehari saya bisa kunjungan kerja di sini dan diterima dengan sangat hangat oleh Pak Gubernur. Mari di saya laporan ini Pak Gubernur buat tunggu semua acara seperti retret Pak tadi. Bedanya aktivis sama aktivis jadi gubernur, bedanya di situ saya bilang. Sehingga betul-betul teman-teman merasa sangat dihargai, sangat diorangkan di NTT. Sekali lagi tepuk tangan untuk gubernur. Yang kedua, hari ini memang saya minta maaf karena harusnya saya datang kemarin. Saya sudah dari Morowali cepat-cepat, sudah sampai di mana, di Makassar, tiba-tiba seskap besok rapat. Nah, saya berpikir baik, ini janji waktu kita ketemu dulu para bupati dibawa oleh Pak Gubernur kantor, saya bisa mulai jadi
memenuhi janji. Sebenarnya bulan kemarin semua kesini, cuma ada gunung lagi apa itu? Itu jadi disarankan sama Bu Ratmi, nanti kita habis sama Pak Dayan, Pak Brigjen Dayan. Brigjen Dayan ini yang kita minta untuk fokus dengan beliau sebagai putra asli daerah, dan mudah-mudahan besok bisa kita dorong lagi bintangnya jadi 2. Amin, amin. Tahu satu ketika bisa jadi Kapolda dari sini. Cocok. Amin. Pak Dayan ini orang hebat, Pak. Ya. Salah satu orang NTT yang menurut saya harus kita jaga betul, karena beliau basicnya dari Densus. Bagus. Yang jadi itu sebelumnya orang Densus semua, Pak Tiko, Pak Ida. Jadi kita harus jaga ini mutiara dari Pulau Mane. Jadi kita harus jaga. Yang Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, Pak Gubernur. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan bahwa tugas kementerian ini 2 hal. Ya, 2 hal. Yang pertama adalah ditugaskan oleh Presiden untuk melindungi seluruh pekerja migran. Melindungi dari apa? Dari kekerasan, dari eksploitasi, dari perlakuan tidak adil, dari human trafficking. Jadi itu kita akan tugasnya melindungi. Oleh karena itu, ketika ini jadi kementerian, maka kita harus cari sesungguhnya orang mengalami kekerasan ini karena apa? Karena apa orang mengalami kekerasan? Kita ketemu satu kesimpulan setelah 9 bulan kurang lebih jadi menteri ini. Saya coba belajar betul. Kesimpulannya satu, orang banyak mengalami kekerasan di luar negeri pekerja kita ini. Sumber utama karena dia berangkatnya secara non prosedural. Dia berangkat secara non prosedural. Dia berangkat sendiri, smuggling, lewat calon, lewat sponsor, dimainkan oleh sindikat, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu solusinya adalah kita harus mencari cara bagaimana cara orang ini berangkat prosedural. Kenapa mereka berangkat prosedural? Karena satu, mungkin informasi. Tidak semua orang paham soal informasi. Soal pekerja migran ini orang awam. Mungkin juga karena layanan yang lewat prosedural ini terlalu panjang dan lama. Karena kalau prosedural itu dia harus ada izin keluarga, ada rekomendasi kepala desa, kemudian ada SKCK, ada BPJS kesehatan, harus ada uji kesehatan fisik mental, dan itu ditandai dengan satu bukti, ada sertifikasi, skill maupun bahasa, 2 sertifikasi. Belum lagi ada kontrak kerja, baru visa kerja, Nah, ini ngurus ini dalam satu tempat saja maksimum 3 bulan, paling cepat 3 bulan dalam satu bulan. Coba bayangkan kalau ini uji skillnya di mana, periksa kesehatannya di mana, ngurus dokumennya di mana. Misalnya di Polres itu banyak Pak Antoni, belum ada untuk ngurus paspor. Bagaimana caranya? Ini yang kita perbaiki. Jadi memang lama mengurus. Sekarang kita bicara gimana caranya syarat-syarat ini dan terlalu lama, dan sekaligus melakukan negosiasi dengan negara tujuan agar pengeluaran visa kerja itu tidak lama. Banyak teman-teman NTT misalnya ke Sabah atau ke Sarawak
jadi bekerja di sawit, saya ketemu kemarin Pak Ustaz. Untuk ngurus visa kerja ke sana, keluarnya dari negara Sabah itu dan Sarawak, itu butuh waktu 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi waktu itu lama. Daripada waktu lama lebih baik ilegal, cepat cuma ngurus paspor, ngurus apa namanya, visa biasa, visa turis, berangkat lewat jalur-jalur kita selesai. Berangkat lewat Kaltara, berangkat lewat Kepri, lewat Belawan, lewat mana. Jadi bagus sekali. Pelayanannya juga masalah utama sih. Termasuk di dalamnya banyak pemalsuan KTP dan dokumen. Masalah. Jadi kalau nanti mungkin tim di desa ini harus kita di desa-desa rutin ini Pak Bupati harus kita tata betul. Kalau boleh sih saya berharap ada Perdes tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nanti kalau perlu draftnya kita akan asistensi dari daerah. Supaya apa? Supaya pemerintah desa ini terlibat bersama masyarakat desa di dalam ekosistem penempatan pekerja migran. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, masalahnya rata-rata kita kirim dari NTT ini adalah domestic worker, orang yang bekerja di lingkungan rumah tangga, sudah non-prosedural bekerja di domestic worker yang tidak tersertifikat, sehingga dia tidak punya bargaining dengan pemberi kerja. Sudah tidak punya dokumen lengkap, tidak punya tidak punya sertifikat, sehingga dia dibayar murah oleh pemberi kerja. Memang ada DP mafia, ada sindikatnya yang komen-komen ini. Dan mohon maaf, kadang-kadang kepala desa, perangkat desa tolong nanti agak diteliti juga. Jangan sampai perangkat desa ini oknum yang baik. Tidak, dijawab banyak. Migran, bedanya. Kelas migran ini untuk sekolah-sekolah, tidak usah sekolah swasta, sekolah negeri SMK, SMA. Jadi anak-anak ini masuk kelas 1 sudah kita motivasi dulu, kita survei. Masuk kelas 1, you mau masuk bekerja di luar negeri ke depan setelah lulus, atau mau kuliah, atau mau bekerja dalam negeri. Kita pemetaan sejak dia masuk SMA SMK ini. Survei. Oh, saya mau bekerja dalam negeri. Oke, kita bekerja di Jepang ya. Kita buat dia kelas migran. Kita master sejak awal. Tetapi tidak mengganggu pelajaran-pelajaran lain karena ini sifatnya ekstrakurikuler dulu aja. Jadi kayak kayak ekstrakurikuler. Nanti di sini mereka akan dilatih yang pertama bahasa, yang kedua pengetahuan tentang budaya dan negara sana. Pelan-pelan skillnya kita isi, sehingga nanti mereka setelah lulus hanya butuh 1-3 bulan untuk skill up mereka harus bisa tempatkan sebagai pekerja terakhir di negara-negara dengan gaji yang bagus. Tergantung tujuannya kita setting. Nah di Lampung kemarin Pak, ini dibuka pakai online pendaftarannya. Lampung itu sekolah-sekolah yang tidak terlalu dipakai untuk sekolah migran. Kalau mereka portal kan tidak segera ekstrakurikuler. Jadi memang betul. Nah, di Lampung ini dalam waktu seminggu daftar 8.000 orang untuk ikut kelas migran. Jadi menurut saya Pak, di sekolah-sekolah SMA ini, SMK, termasuk di kampus Pak, di kampus dibuat saja migran kelas. Intinya anak-anak sejak awal sudah dilatih bahasa, sudah dilatih pemahaman tentang negara tujuan dan cara bekerja di sana. Skillnya pelan-pelan kita isi di situ, sehingga begitu dia lulus bahasa aman, skill sudah paham dan negara tujuan sudah paham. Selesai urusan, tinggal bantu dokumen sudah.
Kalau mau canggih lagi silakan. Pemda mau punya perusahaan perempatan kan boleh, asal jangan pakai perusahaan BUMD bisa. Boleh. Neskas keluar izin kalau Pemda mau punya. Yang penting syarat formal ekonomi saya keluar izin daripada ngambil cabang dari Jakarta. Ketiganya susah, pasti kalau namanya cabang itu pasti urutannya banyak. Kalau mau silakan daftar, buat aja proses. Nanti belajar sama Pak Abraham kan? Saya siap. Ya, saya proses siap. Saya sudah konsultasi dengan kaki. Jangan pakai perusahaan, berarti internal. Perusahaan bentuk BUMD aja pakai. Atau mau buat bupati mau buat swasta kan boleh juga nggak apa-apa. Dua itu aja Pak kita siapkan dalam jangka panjang bagus. Nah, bagaimana dengan yang hidup sekarang bekerja? Sekarang kita kerja aja. Yang pengiriman sekarang, yang taruhlah di domestic worker di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong dan sebagainya, tetap jalan Pak. Di setting jalan. Tapi yang mendadak yang hidup sekarang ini bekerja itu tetap harus jalan. Kalau Pak Gung malah P3K kalau bisa dibilang, bukan siapa cuma saya kemarin ya, saya yang P3K kan susah saya bayar gaji orang ini, mending pilih program dilatih, bisa Pak di beberapa tempat kepala seksi bekerja di luar negeri bukan sini Pak. Ada teman saya aktivis, ketua DPRD Wonosobo, pernah nyalek bersaing sama saya kalah. Gara-gara dia kalah, dia jual semua dia punya tanah, dia jual semua dia punya rumah, utangnya banyak, dia stres bayar utang, dia bekerja di Amerika. Tidak sampai setahun pecah satu miliar utang. Sebagai bukti. Jadi ini kalau kita fokus Pak, ini butuh fokus saja ini. Ini butuh political will dan fokus dan kita kerjasama. Kementerian akan fokus bantu NTT, ini serius. Kementerian akan bentuk tim khusus untuk NTT, khusus menyelesaikan tata kelola dan kualitas. Saya bantu karena ini sampai teman, beliau teman saya. Saya bantu, saya bentuk tim khusus kayak langsung saya bentuk tim khusus. Terima kasih. Silakan Pak Bupati dan Pak Gubernur mau ngambil peluang ini kita bareng-bareng. Istilahnya kita orang ini sama-sama belajar. Tapi kenapa peluang ini kita tidak pakai daripada kita cari? Ya yang lain boleh jalan investasi itu penting. Ini paling gampang. Paling gampang mengurangi kemiskinan dan paling gampang mengurangi pengangguran itu. Pendapatan dari kerja ekonomi terampil untuk tersertifikasi dan terus kita. Jadi itu aja sistem bicara. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Santi Santio. Saya sampaikan bagian ujung itu, dan melihat juga tadi para bupati, para wakil bupati juga menjadi antusias. Sebagaimana pemerintah provinsi sudah membuat program persiapan anak-anak masuk perguruan tinggi negeri maupun di sekolah-sekolah kedinasan. Yang tahun ini kami kerjakan sekitar 3 bulan bersama para bupati dan para kepala dinas dan kepala sekolah. Kami dapat itu kenaikannya luar biasa. Jadi banyak anak sekarang yang masuk di sekolah-sekolah negeri maupun kedinasan itu melebihi yang tahun lalu. Sehingga kemudian program ini kami merasa penting untuk lembaga juga benar untuk masuk bersama, tapi lebih awal persiapkan. Dan merespon dari Pak Menteri tadi dan kemudian Bapak Ibu para bupati, bupati tadi, kami juga akan mempersiapkan yang sama seperti itu, mempersiapkan untuk para calon pekerja migran dipersiapkan khusus oleh pemerintah provinsi dan juga sama seperti kami mempersiapkan kemarin anak-anak masuk sekolah-sekolah kedinasan, TNI Polri, sekolah kedinasan lain, maupun kampus-kampus sampai negeri ini dengan cara khusus. Pak Prabowo punya SMA Garuda untuk tembus di Alfa, Oxford dan yang lain. Pemerintah provinsi yang pernah tadi dan teman-teman dengan 2 sekretari para bupati dan wakil bupati khusus pekerja migran. Kami juga akan bikin dengan respon dari Pak Menteri tadi sampaikan ide bagus itu. Kami akan buat juga program mempersiapkan secara khusus. Ini pemerintah turunkan langsung yang mau dilakukan perusahaan. Pemerintah akan turunkan langsung mempersiapkan secara khusus
anak-anak yang mau pergi ke luar negeri, terutama baik yang anak SMA ataupun SMK ataupun mungkin mereka tidak bersekolah di SMA khusus, agar mereka bisa pergi luar negeri dengan tadi terampil dan juga prosedural. Kami akan bikin program khusus dari bupati, wali kota, wakil wali kota dan gubernur dan jajaran, dan dibantu oleh dari PN. Setuju semua ya? Ini program konkret pada saat ini. Pada pertanyaan bapak kita bisa akan teman-teman media. Silakan dari media. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, Gubernur dan yang pertama berkaitan dengan rencana untuk membangun pos-pos di setiap kabupaten itu, rencananya seperti apa? Ini kan NTT wilayahnya kepulauan dan pasti sangat membutuhkan itu. Nah, selanjutnya seperti apa akan dilakukan koordinasikan dengan seluruh bupati dan di setiap kabupaten. Terima kasih. Ya, jadi memang karena ini adalah daerah kepulauan, maka kita tidak mungkin membiarkan satu pos pelayanan itu menangani 3 kabupaten 4 kabupaten, terutama yang besar. Itu akan memakan biaya mahal bagi mereka. So, tidak ada uang bagi mereka, karena ada di kampung satu tidak ada uang banyak. Kemudian biaya untuk pulang pergi ke satu pulau untuk mengurus berkas, untuk pelatihan dan sebagainya itu mahal. Oleh karena itu salah satunya solusinya adalah kita akan buat namanya cabang, nama strukturalnya kalau wilayah kan namanya BP3MI, kalau daerah namanya kabupaten namanya atau kota itu ada pos pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi kayak cabang. Nah ini nanti akan kita lihat daerah-daerah mana yang potensial dan mau. Yang nggak mau nggak usah. Kan begitu saja. Karena masang pos itu juga anggaran besar juga, tidak gampang. Minimal kita punya pegawai di sana minimal 5 orang, 4 sampai 5 orang. Kali berapa kabupaten ini kan anggaran juga. Makanya saya betul-betul lihat yang potensial dan yang pemerintah daerahnya welcome dan punya kemauan. Nah, misalnya kayak Peru yang tadi sudah bahkan saya akan membantu menegosiasi ke Menteri Imigrasi itu di situ juga ada butuh khusus pengurusan paspor dan sebagainya, sehingga tidak perlu terlalu jauh ke Kupang harus urus paspor dan sebagainya. Kita upayakan seperti itu. Tapi kalau pos saya bisa jamin. Tapi kalau ini saya bantu Robi. Nanti saya ajak Pak bantu. Kalau untuk mengatasi oknum kepala desa seperti apa? Bukan oknum kepala desa, calo aja bahasanya, ya lebih tepat. Calo ini begini, calo ini diatasinya kita perbaiki tim kita di desa. Jangan kasih ruang tolak calon itu intinya, jangan kasih ruang. Yang kedua harus ditangkap, harus tahu. Makanya saya di mana-mana saya ketemu Polda, saya ketemu segala hal, semua orang yang terkait yang bisa. Bukan hanya calonnya, kalau perlu sindikat. Target kita sekarang sih. Di tempat saya ada namanya tim cyber, ada tim reaksi cepat, ada des perlindungan pekerja migran non prosedural dan TPP. Ini kita buat sedemikian rupa, intinya kita harus bergerak bersama. Ya, penegakan hukumnya jalan, sosialisasinya jalan, tata kelolanya kita bentuk, kultur masyarakatnya juga kita bangun. Jadi ini berbarengan. Oke. Satu lagi terakhir ya. Terakhir ya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Agung. Mungkin sedikit penegasan dari Pak Agung. Pak Menteri, bagaimana komitmen bersama dengan Bupati memperkuat PRDS itu? Karena kalau kita melihat penjelasan dari Pak Menteri memang benar. Karena itu kalau dari desa tidak kuat maka susah. Dan juga pengawasan. Karena kalau kita lihat bahwa pekerjaan migran non prosedural itu kan terus terjadi, sehingga
tadi Pak Menteri tegaskan itu memang benar. Ini dari semua pihak, terutama pihak yang mana di bandara atau di pelabuhan itu harus dipertegas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau untuk Gubernur sendiri, kami sudah punya PRT itu tahun 2000 Perda 14 sampai 2008. Jadi sudah kira-kira 17 tahun lalu untuk provinsi. Dan saya yakin juga di sebagian kabupaten dan kota juga sebagian sudah punya perda sebelum cek satu ya. Tapi kalau soal perda sendiri saya setuju. Nanti kami akan koordinasi cepat di grup kami yang para pimpinan para daerah ini, bupati dan bupati dan wali kota, agar segera kita lakukan salah satu review terkait kinerja kepala desa adalah terkait adanya perda ini. Tapi bagaimana ini kita akan juga. Jadi tadi saya tadi cepat bicara teman-teman para bupati atau bupati. Setuju bahwa nanti kita akan bikin penilaian buat kepala desa adalah juga salah satu mereka harus menyelesaikan perdes ini. Karena perdes ini ternyata bukan cuma dia menyelesaikan masalah tadi saja, tapi juga sebenarnya masalah itu bisa diberikan bagi desa. Jadi selama ini kalau kita pekerjaan migran ini menjadi masalah kalau datang itu dia bersoal. Tapi dengan pengalaman dari Pak Menteri cerita ya, ada daerah yang misalnya 2.000 orang, lebih dari 300 orang itu pergi ke Taiwan, uang masuk 150 juta per bulan. Alat sebenarnya coba kita pakai di NTT. Lalu kata saya pikir kakak saya mengingatkan agar ini tahun ini kalau bikin kata saya mesti juga bisa. Kita bikin 4 tahun ini beres. Tahun depan atau mulai bulan lagi kita mulai persiapkan untuk semua anak-anak NTT yang mau pergi luar negeri tadi. Saya pikir saya setuju juga. Kita buat dia legal terbuka dan yang tutup-tutupan. Justru kalau kita tidak urus serius begini malah nanti yang masuk adalah calon. Dan kalau bicara pimpinan tadi saya juga pernah lihat sendiri. Saya pernah pergi sendiri ke Filipina, seperti tadi Pak sampaikan, benar itu. Mereka itu orang-orang yang pergi ke luar negeri itu luar biasa besar. Dan rata-rata itu bagus-bagus. Nah cuma saya sedang di luar ya, saya di luar itu. Orang agak melihat Filipina ini karena mungkin dia banyak dan jaringannya bagus, orangnya rata-rata Pak industrinya udah belajar lama. Indonesia punya hebat, tapi itu kan masih kalah di bahasa Inggris. Nah ini harus kita perbaiki. Dan terakhir, sekali lagi buat teman-teman media, kami punya satu anak media dari NTT itu yang pernah menjadi anak yang mengecek sendiri bagaimana mainannya calon dengan orang di negeri ini. Dan dari situ dia harus dibunuh. Karena dia ikut dari NTT sampai ke Malaysia. Dia tahu siapa pemainnya bagaimana pola. Wartawan namanya John Sew. Nah ini boleh kita mainkan dia sebagai satu contoh dan juga satu kita perbaiki tata kelola dengan baik. Saya pikir ini ya Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan sebelum kita bubar. Kami izin mau ke depan sebentar karena nanti ngambil gambarnya itu lebih ikonik kalau di depan ada tulisan sandra. Salam proteksi. Migran aman, keluarga sejahtera. Ayo Bank Indonesia, ayo Bank NTT. Ayo Bank